Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Mudah-mudahan hari ini masih semangat ya untuk belajar, walaupun kita belajarnya secara luring seperti ini. Baik, untuk hari ini kita masih di tema 1, indahnya kebersamaan ya. Di tema 1 kita masuk ke subtema 1, pembelajaran 2 ya. Silakan buka bukunya di halaman 17 ya. Di halaman 17 di pembelajaran 2. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar pelajaran hari ini menjadi ilmu yang berkah bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Amin. Dan berdoa tadi, mudah-mudahan pelajaran hari ini itu bisa menjadi berkah dan bisa bermanfaat ilmunya bagi kita. Baik, dari buka halaman 17-nya, itu di pembelajaran 2. Oke, menyaksikan pawai budaya membuat Edo semakin kagum akan keberagaman budaya di Indonesia. Inginkah kamu mengetahui keragaman budaya Indonesia lainnya? Ayo kita cari tahu. Oke, di halaman 17 itu ada ayo mengamati. Di situ ada ya gambar-gambar tentang pakaian adat, tarian adat, dan ada rumah adat ya. Oke, selain daripada itu juga mungkin banyak lagi keragaman yang ada di Indonesia ini ya. Keragaman budaya Indonesia sangat indah, diantaranya tarian, rumah adat, makanan, dan lain-lain. Keragaman tersebut merupakan kekayaan budaya Indonesia ya. Oke, jadi selain daripada rumah adat, pakaian adat, ya, tarian, ada juga yang lainnya. Oke, seperti mungkin tradisional, alat tradisional ya, musik tradisional, makanan, kayak macam tarian ya, dan yang lain-lain. Mungkin ada adat yang lain ya. Jadi Indonesia ini itu Bapak bilang sangat unik ya, karena bermacam-macam keragaman di budaya. Memang di pembelajaran ini itu ada sedikit dibahas tentang masalah matematik. Itu masalah segi banyak ya. Jadi soal masalah segi banyak di matematik akan kita gali di pelajaran matematiknya tersendiri ya. Yang penting segi banyak itu apa ya? Segi banyak adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis ya. Kurva tertutup yang dibatasi oleh garis ya. Oke, jadi kita bahas di pelajaran matematiknya masalah segi banyak ya. Oke, di pelajaran ini keragaman Indonesia indah sekali. Bagaimana menjaga keragaman tersebut? Ayo kita pelajari. Jadi bagaimana cara kita untuk menjaga keragaman? Walaupun mungkin kita berbeda suku, bangsa, kita tetangga sama orang yang berbeda suku sama kita atau berbeda agama. Nah, bagaimana cara kita untuk menjaga agar keragaman itu tetap utuh dan saling perbedaan itu terjaga, tidak ada yang namanya saling hina menghina ataupun yang apa. Oke, ini bisa kalian lihat
di halaman 28 ya. Memang halaman sebelumnya itu ada beberapa tarian, yaitu tari bunga jompo itu yang berasal dari Aceh ya. Ya, bunga jompo atau berarti bunga cempaka ya. Itu yang berasal dari Aceh. Sebenarnya kalau kita tatap muka mungkin Bapak suruh perhatikan gerak-gerakan tari bunga jompo tersebut ya, tapi karena kita secara daring maka itu kita lewatkan aja. Oke, sekarang buka di halaman 28-nya. Ayo berdiskusi. Pak Sami, Pak Ecep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di Kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Oke. Jadi mereka ini satu kampung, tapi mereka lain sukunya, ya, dan mereka juga masalah makanan mereka itu pun beda seleranya. Masing-masing itu seleranya adalah makanan khas daerah dia, ya. Walaupun mungkin bagi kita makanan daerah khas dia mungkin kurang begitu enak, tapi jangan kita celah ya. Oke, sepertinya macam Pak Sami. Pak Sami itu berasal dari Maluku, Pak Ecep berasal dari Sunda, Pak Made berasal dari Bali, Pak Udin berasal dari Betawi, dan Pak Nur berasal dari Jawa ya. Mungkin tapi mereka ini ahli dalam menggunakan alat musik daerahnya. Mungkin kalau digabungkan lima orang tadi dengan alat musik mereka, mungkin bisa akan mendapatkan yang irama yang bagus atau nada yang bagus. Karena mereka kompak walaupun mereka berbeda ya. Jadi mereka saling menghargai. Wah, misalnya dalam alat musik, mungkin Pak Udin alat musiknya kurang bagus. Jangan pula kita hina bentuknya ya. Oke. Dan mereka juga menggunakan supaya mereka akur, supaya mereka sinkron, supaya mereka itu nyambung ngomongnya, maka mereka menggunakan bahasa Indonesia. Itu adalah bahasa nasional kita sebagai pengantar bahasa sehari-hari. Gak mungkin mereka rendik kayak macam Pak Sami, dia berasal dari Maluku, ngomong sama Pak Made yang berasal dari Bali. Pak Sami membawa bahasa Maluku, Pak Made membawa bahasa Bali, mungkin nanti tidak akan terjadi yang namanya komunikasi yang bagus ya. Makanya mereka menggunakan yang namanya bahasa Indonesia ya. Jadi kalau kita ketemu atau ngomong sama orang yang beda suku ya, makanya kita harus menggunakan yang namanya bahasa nasional kita, itu adalah bahasa Indonesia ya. Oke, ayo berdiskusi ya. Oke, ini tugas pertama yaitu di halaman 29. Identifikasi keragaman berikut ini. Asal, misalnya Pak Made asalnya dari mana tadi? Bahasa daerahnya apa? Dan makanan khasnya apa? Ya, Pak Sami tadi berasal dari mana? Pak Sami dari Maluku. Nah, bahasa yang digunakan orang Maluku bahasa apa? Makanan khas dari Maluku itu apa? Dan alat musik dari Maluku itu apa? Ya, jadi kalian isi. Oke, kalian isi di sini. Nah, misalnya contoh, asal Pak Sami Maluku, bahasanya bahasa Maluku misalnya gitu kan. Makanan khasnya itu apa? Nah, ini sih ya, sampailah kebiasaan orang Maluku itu apa? Ya, mungkin kalau kebiasaan orang kita kan beda pula ya. Setiap daerah itu mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda ya.
Itu adalah salah satu contoh keragaman masyarakat di Indonesia. Ya, walaupun mereka berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Ya, jadi perbedaan itu bukanlah suatu halangan bagi mereka untuk hidup berdampingan. Ya, malah dengan perbedaan itu mereka makin akrab. Jadi nanti Pak Sami dia ingin tahu juga kayak macam kehidupan dari Pak Made yang dari Bali itu. Ya, nggak apa-apa. Kita sering bertanya, ingin tahu, ya. Itu nggak apa-apa. Itu lebih bagus. Kenapa? Mungkin dari kita tahu bagaimana mereka, misalnya tetangga kita, orang Bali, ya. Nanti mungkin mereka ada pantang larangnya. Ya, jadi kita harus tahu juga, ya, pantang larangnya supaya apa? Supaya kita tuh nggak melanggar, ya, dan kita nggak menyakiti, ya, saling menyakiti. Oke, itu tugas pertama tuh di halaman 29, identifikasi keragaman berikut. Oke, selanjutnya, ya. Jadi kalau mengidentifikasi, ya, ini ada masih di halaman 29. Bacalah teks berikut. Siap menghadapi musim hujan. Oke. Jadi kalau baca teksnya, ya, musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Memang ya. Kalau udah parit, kalau kita parit kan, kalau parit udah bersih, lancar airnya, selebat apapun air hujan, nanti itu nggak akan terjadinya banjir. Ya. Bagi itu semua warga terlihat sangat semangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nun mengambil sampah dan meletakkan di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Bayangkan aja kalau seandainya mereka tidak saling menjaga, mereka tak akan mau gotong royong, ya. Itu aja Pak Sami, orang Maluku ini apa semua tadi kan. Tapi namunnya mereka akur, tetap menjaga perbedaan itu bukanlah suatu halangan bagi mereka untuk kompak. Makanya mereka bisa melakukan gotong royong. Kalau seandainya saling ego, ya. Kalau seandainya saling ego tadi, ujung apa, ya, gotong royong nggak jadi, malah selokan menjadi sampah, banyak sampah, otomatis pas musim hujan ya udahlah banjir, ya. Jadi mereka nggak memandang yang namanya perbedaan itu, ya, malah dengan perbedaan itu mereka bisa bekerja sama, ya, membersihkan kampung mereka, ya, demi kampung. Perbedaan itu adalah bukan suatu halangan. Begitu juga kita, ya, jangan pula kita membeda-bedakan, ya, jadi nggak boleh. Oke, itu bacaan tersebut. Jadi dari bacaan itu bisa kita lihat, ya, bagaimana mereka menjaga yang namanya perbedaan itu. Walaupun perbedaan, tapi mereka tidak walaupun mereka berbeda suku, tapi mereka tetap menjaganya, ya, dan tetap kompak. Oke, kita ingat istilah kita, ya, pepatah atau yang harus kita pegang, Bhinneka Tunggal Ika, ya, walaupun berbeda-beda namun tetap harus satu jua, ya, itu semboyan dari negara kita,
Ya ingat itu aja, Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Di sini diskusikan pertanyaan berikut. Oke. Kalau seandainya kita masuk tatap muka itu kalian berdiskusi sama kawan-kawan. Ya nanti dibuat kelompok. Jadi kalau berdiskusi. Tapi karena kita secara daring, secara tidak tatap muka, diskusi itu bisa kalian kerjakan sama orang tua ataupun abang, ya. Mungkin, Pak, kalau kami rumahnya ada rumah yang dekat, gimana? Oke, nggak apa-apa, ya. Kalau ada rumah yang dekat, ya, itu boleh kalian diskusi, oke? Itu pertanyaannya bisa kalian lihat di halaman 30, ya. Satu, apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan? Oke, berdasarkan bacaan tadi ya. Kalau menjawabnya. Yang kedua, mengapa mereka melakukan kerja bakti? Yang ketiga, apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jelaskan. Oke. Tadi Bapak bilang, ya, mereka saling menjaga. Oke. Empat, apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Babakan? Manfaatnya tadi apa? Ya. Boleh apa yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Nah, kita bayangkan nih, kalau seandainya mereka nggak bersatu, apa yang akan terjadi pada kampung mereka? Ya, kalau seandainya mereka tidak melakukan hal yang itu, ya. Oke. Itu tugas yang kedua di halaman 30. Oke, jadi bacaan tersebut kalian baca, ya. Ya, Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, sosial dan budaya. Keragaman Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Itu yang berikatnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah pengikat dari perbedaan yang ada di Indonesia, ya. Setiap orang pasti berbeda dengan yang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide. Keragaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keragaman yang ada. Keragaman tersebut akan memperkayakan kita. Bayangkan, jika pendapat kita sama, apa yang akan terjadi? Bayangkan, kalau pendapat kita yang sama, walaupun misalnya gini, si bapak tadi punya ide yang lain, ini punya ide lain, tapi dua ide tadi disatukan akan menjadi sebuah ide yang lebih bagus. Kalau seandainya dia saling ego, dia mempertahankan ide dia, mempertahankan pendapat dia, si A mempertahankan pendapat dia, si B mempertahankan pendapat dia, apa yang akan terjadi? Maka tidak akan selesai, ya. Makanya walaupun mereka tuh warna kulit beda, watak mereka mungkin beda, ya. Mungkin ada watak tuh dari suku ini keras cara ngomongnya, ada mungkin lembut, ada mungkin santai aja, ya. Tandanya mungkin kayak macam daerah kita tahu macam orang dari Sumatera Barat atau dari Medan, ya. Itu kan suaranya keras, watak mereka itu memang keras, tapi mereka nggak marah, ya. Kalau kita nggak tahu mungkin, wah bapak ini ngomong kayak macam marah aja, padahal enggak, karena watak mereka, bawaan mereka itu memang keras, ya. Kalau kita kan orang Melayu lembut, santai, ya. Memang watak kita. Jadi dengan watak itu jangan kita suatu halangan bagi kita. Oke, ingat di pemilihan 2 itu ada 2 tugas tadi, ya. Itu di halaman berapa tadi? Halaman 29, ya. Kalian mengidentifikasi keragaman budaya, ya, yang tadi. Selanjutnya di halaman 30 berdasarkan bacaan. Kalian jawab 5 pertanyaan yang tadi berdasarkan bacaan. Baik, untuk pembelajaran 2 ini Bapak ikut sampai di sini, ya. Ingat, dengannya kita tidak menghiraukan perbedaan, maka kita akan bisa bekerja sama, ya. Tentu aja mungkin dalam kelas aja, kalau kelas 4 mungkin ada yang berbeda-beda, ya.
Mungkin watak kalian ada yang beda-beda, mungkin ada yang keras, ada yang cengeng, ya. Ada yang suka marah. Tapi bagaimana caranya kita untuk menjaga dan saling menghargai, ya. Dan kita ingat pengikat keragaman itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, ya. Oke, mungkin pertemuan kita untuk pembelajaran 2 ini cukup sampai sekian. Sebelum kita tutup pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allam tanihi. Arti doa belajar. Indah hajati Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sesungguhnya arti doa padamu apa yang telah engkau dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha kepadaku di saat ya Allah, sesungguhnya janganlah engkau buat aku lupa kepada apa yang telah engkau ajarkan kepada alam. Amin. Dengan doa tadi, mudah-mudahan pelajaran hari ini menjadi berkah bagi kita dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Dan ingat selalu menjaga yang namanya persatuan dan kesatuan, ya, walaupun kita berbeda-beda. Oke, Bapak sudahi dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.